Hai, salam kenal semua. Namaku Philip, saya owner dari Bakso Balungan Solo. Ya, sebenarnya sih awal pertama kalinya itu kita joinan dengan teman itu berempat sebenarnya. Nah, dulu nama baksonya itu adalah Bakso Iga Balungan. Yang terkenalnya itu Bakso Iga Balungan. Tapi kita sudah berkembang banyak dan sudah ada di Ion Mall, semua sudah ada. Cuma karena krisis yang kemarin COVID, nah kita jujur bertumbangan semua karena belum siap di online-nya itu loh. Nah akhirnya kita memutuskan untuk berpisah dan kita berpisah dan Bakso Iga Balungan tetap dipegang oleh temanku yang satu. Nah jadi setelah itu baru saya sendiri memulai lagi yang baru dan diizinkan, tapi saya nggak boleh pakai nama Bakso Iga Balungan. Akhirnya saya ganti menjadi Bakso Balungan Solo. Ya sebenarnya sih begini, kalau awalnya itu kan istilahnya kan Bakso Iga Balungan. Karena kita sebenarnya dulu tuh juga spesialnya di Iga. Iganya, nah balungan itu adalah kan dari bahasa Jawa yang artinya tulangan enggak gitu. Jadi makanya kenapa kita waktu itu memang jualnya pengennya Iga, jadi kita pakai nama. Kalau orang Jawa tuh kalau ngomong Iga itu kayak balungan Iga Balungan gitu. Nah jadi ya udah kita pakai nama itu. Ya sesuai dengan namanya ya, namanya juga udah Balungan Solo. Berarti ini konsep baksoku itu lebih ke arah yang kayak konsepnya Jawa gitu loh. Yang istilahnya kayak kita bilang tuh kayak kalau di pinggir jalan yang orang-orang Jawa jualan. Khususnya kayak orang Wonogiri, orang Solo, nah, itu kan konsep bakso Jawa lah gitu. Dan kita bisa makan di tempat ataupun bungkus. Nah, kita memang ada produk frozen ini, kita bikin simple mungkin orang untuk membuat bakso itu di rumah gitu. Istilahnya gua masak kayak Indomie lah ya, saya nyebut namanya. Orang masak dengan nggak usah pusing lagi gua mesti kasih bumbu apa gitu kan, dalam situ sudah ada bumbu, orang tinggal masukin, sudah ada sambal, ada bawang goreng, jadi orang tuh sudah waktu cuma 10 menit itu udah siap makan gitu, nggak usah pusing gitu. Yang pertama misalnya saya nggak bilang bahwa makananku sehat gitu ya, enggak gitu, tapi apa yang dimakan itu dagingannya itu asli sapi yang betul-betul kita produksi fresh. Daging sapi yang baru dipotong, maka kita produksinya itu seduh. Karena baru dipotong, masih fresh, kita olah. Dan kita tidak pakai bahan-bahan pengawet, boraks dan apapun, nggak ada. Gitu. Jadi kita murni bahwa yang dimakan ini daging, kalau yang uratnya ya ada campuran uratnya. Gitu. Jadi betul-betul tidak ada main kayak pengawet lah, pengenyal lah, apapun kita tidak main. Jadi murni ini daging sapi dengan ya campurannya kayak tepungnya, apanya itu yang diolah. Gitu. Itu yang bikin kita spesial lah gitu. Jadi sebenarnya kita bukan produksi sehari-hari, tapi memang kita waktu produksinya itu kita dengan bahan alami semua yang tidak main macam-macam. Cuma kalau sudah matang, sudah kita dinginkan, selebihnya yang belum kepake itu kita taruh di freezer. Nah kalau sudah masuk freezer itu aman lah untuk sampai sebulan, tapi kan kita nggak perlu sampai segitu, paling cuma berapa hari atau 3 hari sampai seminggu udah produksi baru lagi. Sebenarnya rata-rata sih best seller semua ya di sini ya peminatnya cuma tergantung nanti dia mau yang seperti apa gitu ya. Kalau misalnya yang umum yang standar itu kan kayak halus kan standar, nah bakso urat kan biasa kan standar. Nah duet ini kan cuma campuran antara halus dan uratnya. Nah ini kalau tahu ini, nah tahu kita memang tahunya enak sekali dan tengahnya itu ada isi daging ya. Jadi semua punya porsi. Nah cuma yang paling the bestnya itu sebenarnya paling disukai anak-anak itu keju. Karena kita pakai craft dan ini melted gitu. Jadi yang craft punya dan benar enak gitu di dalam ini keju. Dan kalau urat super ini ada satu yang besarnya, nah ini gurih sekali. Nah dan satu lagi telur asin. Nah telur asin ini agak lama saya bikinnya dan nggak selalu ada, nggak ready karena susah bikinnya. Nah tapi yang sebenarnya yang mereka yang paling senang itu sebetulnya nih yang wagyu. Karena wagyunya ini betul-betul daging wagyu yang import, enak sekali. Jadi mereka tuh langsung makan
kayak istilahnya kayak yang di mall-mall itu yang pakai daging slice gini loh. Nah, tapi kan harganya kan worth it gitu. Gitu sih. Ya, mie ayam kita boleh bilang pada suka sih. Karena ini rasanya, tesnya ini istilahnya kita bilang orang Jawa bisa, orang Chinese juga masuk itu rasanya itu loh gitu. Ya, satu-satunya sih sebenarnya saya paling suka itu harganya itu loh sebenarnya. Harganya itu tidak berbeda dengan yang di tempat saya jual gitu. Jadi otomatis kan orang tidak merasa kemahalan gitu loh. Jadi dengan lihat harga ini sesuai ya gitu dengan toko, otomatis ini membawakan banyak minat sebenarnya orang. Jadi akhirnya mau beli karena banyak orang sekarang juga udah mulai nggak mau online kan karena nggak sesuai gitu. Harga yang makan di tempat berapa, di online itu udah berapa, belum lagi kena ongkir gitu loh. Nah, tapi kalau di toko buy ini jujur saya tertarik itu ya karena itu gitu, harga yang sesuai dengan yang di toko saya jual. Jadi orang nggak merasa bahwa makanan saya bakso atau mie ayam tuh kok mahal amat ya gitu. Itu aja. Jadi ya biar makin banyak dikenal orang ya kan, orang semua bisa tahu oh ternyata makan bakso ini dengan yang berbeda gitu loh, dengan rasa yang berbeda, tekstur yang berbeda, dengan sega kayak kuahnya yang berbeda gitu, yang enak. Nah, menjadi banyak yang beli, banyak pesen gitu aja gitu. Jadi makin meluas lah. Siapa tahu dengan gabung dengan toko buy makin banyak yang terkenal, makin banyak yang tahu dan bisa makin cepat buka cabang yang lain lagi.